Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait penjualan produk kendaraan dengan menggunakan algoritma Cummins. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Lutfina Mariani Indria Vesute, yang kedua Kayatul Ilma Ail Nelsa, dan yang ketiga Chandra Widianto, dan yang keempat Peter Permana. Selanjutnya, topik pembahasan yang akan kami bahas di sini terdiri dari yang pertama, pendahuluan, tema yang dipilih, desain keseluruhan proses dari Rapid Manner, hasil pengolahan data dan pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Showroom Jaya Makmur merupakan sebuah showroom yang bergerak dalam bidang penjualan kendaraan bermotor. Namun demikian, dari berbagai jenis kendaraan yang dijual, tentu tidak semuanya yang sangat laku terjual, yang laku serta kurang laku. Data-data penjualan, pembelian barang maupun pengeluaran tidak terduga pada showroom ini tidak tersusun dengan baik, sehingga data tersebut hanya berfungsi sebagai arsip bagi showroom dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan strategi pemasaran. Seharusnya data yang telah tersedia dapat dijadikan sebagai sistem pengambilan keputusan untuk solusi bisnis serta dukungan infrastruktur di bidang teknologi yang merupakan penyebab munculnya suatu teknologi yaitu data mining. Cummins ialah metode clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau dapat mempunyai tujuan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma Cummins untuk mengetahui minat customer terhadap produk yang dijual. Next. Selanjutnya yaitu tema yang dipilih. Pada data di samping, yaitu kami menggunakan data penjualan produk kendaraan dengan jumlah 2.823 data penjualan pada tahun 2014. Kami menggunakan algoritma Cummins untuk mengetahui penjualan produk dalam kategori paling laku, laku, dan kurang laku. Dengan menggunakan metode tersebut, kami melakukan klasterisasi dengan jumlah klaster sebanyak 3 klaster. Dengan begitu, kami bisa mengetahui berapa banyak produk yang paling laku, laku, dan kurang laku. Adapun beberapa alasan yang kami memilih data ini yaitu dapat membantu sebuah perusahaan dalam mengetahui jumlah profit yang dihasilkan, dapat melakukan perencanaan produksi dan persediaan di gudang. Kemudian, apabila dikaitkan dengan jurusan industri, khususnya konsentrasi logistik, yaitu dapat membantu dalam menganalisis besarnya pengadaan persediaan di gudang dan menentukan proses banyaknya produksi serta dapat memperlancar sistem informasi di gudang. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dan pembahasan. Ini merupakan desain dari Rapid Manner. Di sini kami menggunakan 4 operator. Yang pertama di sini read CSV untuk memanggil data sendiri, data yang diambil dari web tadi. Lalu select atribut untuk menselect beberapa atribut yang akan kami gunakan. Lalu operator selanjutnya yaitu operator Cummins, di sini clustering, dan terakhir menggunakan operator cluster distance performance. Hasil clustering dengan menggunakan cluster 3, maka didapatkan hasil pada data untuk cluster 0, 1.689 item, cluster 1, 685 item, dan cluster 2, 449 item. Dari hasil example set, misalnya motorcycle dengan harga 95.700 termasuk cluster 0. Selanjutnya motorcycle yang kedua dengan harga 81.350 termasuk cluster 1. Mungkin teman-teman bisa melihat pada tampilan gambar di samping ini. Sehingga dengan menggunakan algoritma Cummins dapat membantu kita dalam mengclustering data dengan jumlah yang banyak. Dalam hasil tersebut juga terdapat 3 klaster yang menandakan bahwa variabel yang ditentukan untuk mengetahui hasil tertentu. Semakin banyak performance, maka semakin banyak juga hasil yang akan keluar dari hasil di atas. Kita dapat kita simpulkan bahwa klaster 0 produk paling laku.
Yang kedua, klaster 1 produk laku, dan yang ketiga klaster 2 produk yang kurang laku. Dari sini teman-teman bisa melihat hasil pengolahan dari desain rapid manner yang kami lakukan. Selanjutnya, hasil performance. Ini merupakan hasil performance. Dari hasil yang didapatkan, untuk melihat performance, dapatkan hasil dengan K3, performance yang didapatkan sebesar 33.768 dengan melakukan beberapa kali perbandingan. Maka dapat dilihat hasil performance yang dilakukan adalah semakin tinggi nilai K, maka akan semakin rendah nilai K-men. Sebaliknya, jika nilai K rendah, maka nilai performance akan semakin tinggi. Nilai K-men ini menunjukkan bahwa hasil penjualan tersebut menunjukkan performa yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, yang sudah mempresentasikan hasil kerja kita. Mungkin semoga apa yang kita presentasikan hari ini berguna untuk kita semua dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.